Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Pining dan guru-guru yang telah bersedia hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut PKG PJOK. Nah, saudara, di sini saya ingin mempresentasikan hasil belajar yang telah saya peroleh dari kegiatan PKG PJOK. Di sini saya membuat rencana tindak lanjut mengenai melestarikan permainan tradisional Indonesia. Masuk di latar belakang, seperti kita ketahui, di mana zaman yang semakin berkembang atau maju dengan adanya teknologi-teknologi itu sangat berpengaruh terhadap permainan tradisional yang kita miliki saat ini, di mana anak-anak lebih senang dengan namanya gadget atau handphone ketimbang mengenal permainan tradisional. Nah, di sini tujuan saya memperkenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah kita, yang bertujuan penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter peserta. Nah, di sekolah itu sebagai tempat atau wadah untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Dan tidak hanya itu, mereka juga diajarkan menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik. Selanjutnya, di sini tujuan yang saya miliki, yang ingin saya tuju, yang pertama ialah melestarikan permainan tradisional, khususnya yang ada di daerah kita. Yang kedua, dengan adanya permainan tradisional ini, diharapkan para siswa mendapatkan wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Yang ketiga, terciptanya hubungan sosial yang baik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai-nilai positif. Yang kelima, peningkatan keterampilan fisik dan motorik. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas. Yang ketujuh, terbentuknya komunitas belajar yang kuat di sekolah. Selanjutnya, tentu adanya tujuan, ada juga yang namanya capaian yang ingin kita harapkan. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis-jenis permainan tradisional, mulai dari asal-usul serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Yang keempat, mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab di dalam diri. Yang kelima, diharapkan lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran kita selama ini. Yang keenam, terjalinnya hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan kita guru dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat
keterlibatan aktif dalam permainan tradisional. Selanjutnya, nah untuk merancang itu semua Bapak Ibu, saya memiliki struktur program. Yang pertama, program yang saya buat ini merupakan kokurikuler yang menjadi upaya dalam untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan festival permainan tradisional dan budaya. Terus langkah kedua, adanya evaluasi berupa pengumpulan data dari peserta didik sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran gerak yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 nantinya akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok atau tim terdiri dari ada yang permainan individual ataupun berkelompok atau secara berkelompok. Dengan jumlah peserta didik 12 peserta, usia peserta itu rata-rata 8 sampai 12 tahun. Nah, di dalam sistem permainan mungkin kita bisa menggunakan sistem gugur lalu dengan penilaian psikomotor. Nah, acara atau dilaksanakannya mungkin kita bisa laksanakan selama 3 hari persiapan dan dengan persiapan selama 1 minggu untuk kegiatan tersebut. Nah, lapangan sekolah sebagai sarana atau fasilitas kegiatan fisik. Nah, ruang kelas bisa kita alokasikan atau kita buat sebagai tempat diskusi dan refleksi. Nah, di sini yang paling penting mitra dalam komunitas belajar. Tentunya tidak bisa hanya saya sendiri yang berdiri atau bergerak untuk menyusun struktur pertandingan atau sport education model. Tentu saya perlu yang namanya, yang pertama Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, dengan adanya komunitas belajar sekolah yang nantinya akan menjadi kita ini menjadi sebagai fasilitator yang saya beri judul generasi bangsa. Nah, yang ketiga, peran itu dibagi menjadi ada yang namanya guru mata pelajaran, guru PJOK, serta wali kelas dan guru seni budaya. Yang perannya sebagai koordinator dan para peserta didik yang nantinya akan berperan aktif dalam kegiatan kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid yang terlibat, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi ini mereka yang menyusun kegiatan atau pertandingannya, mereka juga yang menjadi panitia, mereka juga yang menjadi peserta atau mengikuti pertandingan tersebut. Nah, tugas kita di sini hanya sebagai fasilitator atau bisa dikatakan memfasilitasi lah, misalnya kegiatan tersebut, atau bisa kita awasi lah supaya kegiatan yang mereka rancang atau mereka bangun itu dapat berjalan sesuai dengan program yang telah kita tentukan tanpa adanya kendala. Nah, yang artinya kita saling berkolaborasi. Nah, di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Sama-sama kita ketahui tentu aset manusia ada yang namanya kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas, staf tata usaha, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Mungkin sedikit mengenai orang tua, tanpa dukungan atau restu dari orang tua murid, mungkin kita tidak bisa melaksanakan hal ini karena tentu perlunya restu tadi ya. Nah, untuk aset fisik di sekolah kita memiliki yang namanya ruang guru, ruang perpustakaan, ruang kelas, lapangan olahraga, papan tulis interaktif, alat peraga, dan alat-alat olahraga lainnya. Selanjutnya, di sini ada rencana evaluasi selama proses pembelajaran. Kita melakukan observasi dan memberi umpan balik terhadap peserta didik mengenai apa yang
rencanakan, apa yang mereka susun, apa yang mereka buat, itu semuanya akan kita bahas satu-satu. Apakah semuanya berjalan dengan baik dan sesuai. Yang kedua, menilai hasil kreasi dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, baik itu dari keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Nah, disinilah peran kita sebenarnya, menilai keterampilannya. Keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman mengenai budaya. Nah, yang keempat, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Tentu semua tidak dapat berjalan mulus, ada namanya kendala, ada namanya segala sesuatu yang menyebabkan program tersebut terhenti atau kurang berjalan lancar. Nah, dari sini kita akan mengumpulkan informasi berupa umpan balik, mungkin dari si A, Bu kurang ini, si B kurang ini. Nah, kita begitu juga kita sebaliknya, kita juga pasti bakal mengumpulkan, oh kita kurang ini juga, ini juga. Nah, yang terakhir melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Kalau untuk pertama kali melakukan hal ini tentu tidaklah sempurna hasilnya, pasti ada kekurangan, ada juga kelebihan. Nah, dengan melakukannya refleksi itu maksudnya setelah semuanya kita lalui, tentu kita perlu merelaksasikan diri untuk apa yang sudah kita lewati, untuk memperbaiki program tersebut di masa yang akan datang. Nah, ada pengumpulan data berupa wawancara dengan guru, siswa, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Yang ketiga, refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka mengenai merancang rencana tindak lanjut. Nah, yang terakhir ada namanya kemungkinan tantangan dan solusi. Di sini saya melihat tantangan pertama, mungkin siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami berbagai hal mengenai aturan permainan tradisional yang dimana rata-rata anak sekarang tahunya hanya main tanpa mengenali adanya peraturan-peraturan atau langkah-langkah bermain. Nah, solusi saya mungkin kita dapat menyederhanakan aturan permainan dalam memperagakan langsung agar siswa dapat mempraktikkannya langsung. Di tantangan kedua, mungkin karena gadget tadi kurangnya minat siswa pada permainan tradisional. Solusinya mungkin kita bisa menyesuaikan permainan tersebut dengan elemen yang lebih menarik dan relevan. Maksudnya kita berkreasi, berinovasi supaya anak-anak itu tertarik dengan apa yang akan kita adakan gitu. Nah, untuk tantangan ketiga mungkin di sini lebih ke cuaca ya, ke cuaca yang tidak menentu. Untuk solusinya mungkin kita bisa mengalokasikan waktu di akhir setiap sesi seperti mensiasati kegiatan di dalam ruangan. Baik, sekian pemaparan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan setelah ujian akhir semester, atau bisa kita katakan minggu tenang. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat. Sedikit pantun, seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak yang sudah kau berikan, ku ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir mungkin dari paparan saya ada beberapa pertanyaan atau saran atau kritik dari Bapak Ibu. Saya persilahkan di tempat. Baik, silakan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak mengucapkan yang telah memaparkan apa yang disampaikan tadi sudah baik. Kemudian saya ingin menguatkan sedikit
sedikit. Dengan adanya praktek pembelajaran sport education model ini, diharapkan kita bisa dapat mengaplikasikan langsung di sekolah, terutama kepada para peserta didik, dengan tujuan peserta didik dapat berperan aktif dalam bekerja sama, meningkatkan keterampilan produktif, kreativitas, sportivitas, dan menunjukkan rasa tanggung jawab, di mana kita para guru dapat berkolaborasi dalam meningkatkan motivasi, antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, serta menjalin hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru melalui praktek pembelajaran sport education model ini. Sekian. Baik, terima kasih buat Pak Kepala Sekolah atas sarannya. Mungkin selanjutnya ada satu atau dua tambahan dari Ibu Sekolah, silakan. Saya Pak, umpan balik dari saya, permainan tradisional dalam pelajaran PJOK untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial emosional, pola hidup sehat, melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan sekolah sungguh sangat memiliki peran penting dalam membantu setiap peserta didik untuk mampu mengekspresikan dirinya dalam membantu pola pemikiran peserta didik. Sekian saja. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Mungkin ada lagi atau sudah? Baiklah, untuk rencana tindak lanjut ini saya tutup. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu pada hari ini, sudah hadir dalam acara komunitas belajar sekolah. Saya akhiri.